Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan Gereja Betel Pembaharuan, Jemaat Taman Firdaus. Bertemu lagi dengan saya untuk yang kedua kalinya. Baik Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini saya beri tema hidup yang menghasilkan buah. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan, hingga hari ini. Dan biarlah Tuhan kami mau belajar firman-Mu, berfirmanlah Tuhan kepada kami, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan firman ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang nyata. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hidup itu seperti apa yang ada di angan-angan Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan? Sebagai orang percaya, karena sesuai tema pada hari ini, saya beri tema hidup yang menghasilkan buah. Nah, banyak orang yang hidup itu hanya sekedar hidup saja, tapi tidak ada tahu apa maksudnya. Ya, mari kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Firman Tuhan katakan bukan kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih, Kristuslah yang memilih hidup kita. Supaya apa? Kita pergi. Ingat ya, kita pergi dan menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu di sini dipilih, bukan memilih ya. Perlu diingat bahwa kita ini dipilih. Kita adalah umat pilihan. Dan kita disuruh pergi untuk menghasilkan buah. Dan buah itu tetap ya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya tidak menghasilkan buah, ya nanti akan kepotong. Buah apa yang harus kita hasilkan menurut firman Tuhan? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah kita adalah buah roh. Ya. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya tetapi tidak ada buah roh, ya percuma kita mengaku sebagai orang percaya. Di dalam hati kita harus ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah roh. Itulah buah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau saya ibaratkan itu bagaimana kita senantiasa menghasilkan buah. Jadi bagaimana kita menghasilkan buah? Ya, kalau diibaratkan tadi, saya ibaratkan seperti pohon. Kita tanam pohon menghasilkan buah. Bapak Ibu nanam pohon rambutan menghasilkan buah, menanam mangga menghasilkan buah, menanam durian menghasilkan buah. Ya gambarannya seperti itu. Tapi bagaimana hidup kita senantiasa menghasilkan buah? Yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sapa seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi yang pertama, bagaimana kita menghasilkan buah? Kita hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pokok anggur kita. Ya. Tidak ada ranting itu yang menghasilkan buah kalau dia tidak melekat kepada pokoknya. Nah, yang kedua, hidup dipimpin roh. Galatia 5 ayat yang 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana hidup kita senantiasa menghasilkan buah? Yang pertama tadi adalah hidup di dalam Tuhan. Kita melekat, ya. Kita melekat kepada Tuhan. Seperti ranting yang melekat pada pokok batangnya. Ya, kalau diibaratkan anggur, ranting itu melekat pada pokok anggur, yang seperti dikatakan Yohanes 15 ayat 4. Nah, demikian juga kita harus dipimpin oleh roh. Ya, banyak orang yang mengandalkan logika dan pemikirannya sendiri dalam menentukan sikap hidupnya. Itu manusiawi, tetapi kita sebagai orang percaya, ya, harus ada buah-buah roh. Nah, kalau tanpa buah-buah roh yang ada, ya percuma kita. Ya. Ya, kalau tadi itu diilustrasikan itu seperti pohon, jadi gini. Pohon itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar, batang, dan daun. Dari akar, batang, dan daun semuanya harus bermanfaat. Demikian juga hidup kita. Kita harus bermanfaat. Bermanfaat mulai dari akarnya, batangnya, dan daun. Menghasilkan buah yang tidak dinikmati sendiri. Artinya kita menjadi berkat buat tetangga kanan kiri, teman, saudara yang lain. Itu buahnya. Jadi jangan dimakan sendiri. Untuk diri sendiri gitu kan. Tidak ada pohon mangga makan mangga, nggak ada. Tapi pohon mangga menghasilkan mangga untuk dimakan orang lain. Demikian juga kita. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita berbagi. Buah kita bagikan. Sehingga orang lain juga bisa merasakan dan menikmati bagaimana Tuhan memberkati kita. Ya. Nah, demikian juga dengan daunnya. Selalu menyenangkan orang yang berteduh di bawahnya. Demikian juga kita. Ketika kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, maka orang akan bersahabat dengan kita itu dengan enak. Oh, saya berteman dengan Pak Handono enak banget. Orangnya baik, bicaranya baik, wah, hati jadi teduh, enak, bisa curhat dan sebagainya. Itulah gambaran dari sebuah pohon dalam kehidupan kita. Ya, mulai dari akar, batang, daun, kita harus bermanfaat. Ya. Dan hidup kita, kalau Mazmur 1 ayat 3 katakan seperti ini. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, inilah gambaran hidup kita. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi ada selalu pembaruan, air yang melimpah. Ya kan? Jadi hidup kita akan menghasilkan buah. Kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Ya syukur-syukur kalau kita lebih dari itu. Karena mungkin Tuhan karuniakan yang lebih. Apa? Mungkin saja. Jadi hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Jadi Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kita hidup harus menghasilkan buah. Di samping buah roh itu apa? Kita harus bisa memenangkan jiwa. Kita bisa menjadi motivator bagi orang lain, sehingga orang lain itu bisa berhasil. Kita bisa menjadi seorang konselor, supaya orang itu maju, supaya orang itu kalau mungkin dalam segi rohaninya kurang, kita bisa kuatkan. Ya, jadi kita bisa memberi dampak yang positif. Seperti garam lah, walaupun sedikit, tapi dia memberi dampak. Dampaknya apa? Rasanya asin. Tetapi kehidupan kita juga begitu, walaupun hanya sedikit, tapi kita bisa memberikan dampak pada orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Makanya Tuhan katakan, jadilah garam dan terang. Mari kita jadi garam dan terang. Dengan sedikit cahaya kita bisa memberikan dampak. Ya. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ketika kita mau berbuat sesuatu yang menghasilkan buah yang baik, itu akan ada satu bertolak belakang lah dalam hati kita. Ya, karena apa? Kadang-kadang hati dan pikiran ini tidak nyambung. Gitu. Apa yang kita katakan bertolak belakang dengan hati. Tapi mari kita sebagai orang percaya, apa yang keluar dari hati itu yang keluar dari mulut. Nah, karena apa? Selama kita hidup di dalam dunia, keinginan daging akan tetap ada. Tapi bagaimana kita bisa mengurangilah sebanyak-banyaknya, minimalisasinya keinginan daging itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Keinginan daging bertolak dengan keinginan roh. Apa yang diinginkan manusia kadang-kadang bertolak dengan keinginan Tuhan. Ya. Galatia 5 ayat 17 sampai yang ke-21. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah ini. Jadi keinginan daging ini selalu bertolak dengan keinginan roh. Kadang keinginan roh juga bertolak dengan keinginan daging. Jadi kita kadang-kadang mengikuti ego kita. Ya, yang penting saya pelayanan, udah cukup. Tidak seperti itu. Dimanapun kita berada, harus menjadi garam, membawa satu pengaruh yang positif, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Buahnya kasih, sukacita itu tadi. Nah, kemudian ayat yang 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, supaya kita meminimalisasi keinginan daging itu, maka kita harus dipimpin oleh roh. Kalau enggak, kita tidak akan bisa untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau Tuhan tadi katakan apa? Bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi. Maksud pergi di sini apa ya, Tuhan? Beritakan kabar baik ini kepada semua orang, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan bisa menghasilkan buah. Di samping buah-buah roh ya jiwa, menghasilkan jiwa. Orang dimenangkan, orang dikuatkan. Ya, itu yang dimaksud Tuhan memilih kita dan menyuruh kita pergi supaya kita menghasilkan buah. Dan buah kita itu tetap. Ya. Ayat yang 19. Galatia 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, jelas sekali. Jadi apa yang menjadi keinginan daging ini akan bertolak belakang dengan apa yang menjadi keinginan roh. Ya, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, banyak
kalau kita lihat di media sosial, orang dengan gampangnya bunuh diri, ya, karena tidak sanggup lagi untuk menahan beban hati dan pikirannya, terlalu stres, tidak ada solusi dalam hidup, akhirnya dia mengakhiri gantung diri. Ini banyak sekali. Dan sekarang yang ngetren itu, ya itu tadi, gara-gara pinjol bunuh diri, stres bunuh diri, putus cinta bunuh diri. Padahal hidup ini adalah indah, dan kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan untuk pergi menghasilkan buah. Ya. Yang ayat 20, Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencerideraan, roh pemecah. Nah ini. Sambung ayat yang 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas ya Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, dalam keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, ini banyak juga terjadi dalam gereja-gereja. Ya, satu gereja menjadi pecah oleh karena perseteruan, perselisihan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain, antara satu pekerja yang lain hanya untuk istilahnya sama-sama melayani, tapi merasa wah aku diminggirkan, aku kok dia begitu, aku begini, aduh, sama saja. Jadi hindari itu perselisihan, iri dengki, hindari. Karena tidak akan membangun dalam jemaat. Ya, baik pekerja, pemain musik, leader, apa saja yang terlibat dalam pelayanan, hindari. Karena dengan adanya perselisihan, buah-buah roh tidak akan terlihat. Dan kita tidak akan bisa menghasilkan buah. Pelayanan kita juga akan stagnan, bahkan bisa mati. Ya, banyak seperti itu. Ya, karena yang satu tidak sejalan dengan yang lain, akhirnya mengambil jalannya masing-masing, sehingga terjadilah perselisihan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bergereja, di dalam berjemaat, dimanapun kita berada sebagai orang percaya, mari kita menghasilkan buah. Bukan hanya buah-buah roh yang untuk diri kita sendiri, tetapi buah-buah roh yang bermanfaat bagi orang lain, yang bermanfaat dan dapat dinikmati. Itu tadi, kita bisa menjadi konselor, kita bisa menjadi motivator, kita bisa menjadi penguat orang yang mungkin putus asa. Ya. Karena apa? Bapak Ibu dan kasih Tuhan, yang hidup ini lebih indah, ya, kita bisa menikmati hidup ini. Karena ketika kita sudah bersama-sama Tuhan Yesus di surga, kita tidak bisa berbuat apa-apa hanya selain memuji dan memuliakan namanya. Kita tidak bisa menguatkan orang lain. Ya, buah kita tidak akan nampak dengan orang lain, karena orang yang sudah meninggal sudah nggak bisa berbuat apa. Tapi mari saat ini kita yang masih hidup, yang dalam satu pelayanan, kita satukan hati kita, supaya kalaupun bergereja kita bisa membangun gereja itu, membangun jemaat bersama-sama Bapak Pendeta untuk memajukan pelayanan. Dengan apa? Kita menjadi garam, sedikit saja akan memberikan pengaruh. Nah, Bapak Ibu Tuhan, saya bisa dapat simpulkan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, hidup bagiku bekerja dan menghasilkan buah. Hidup bagiku bekerja dan menghasilkan buah.
Yang kedua, hendaklah buah-buah roh kita nyata dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Yang ketiga, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Wah, ini pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Yang keempat, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai, karena tidak ada pohon mangga yang berbuah semangka. Demikian juga sebaliknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami, menyuruh kami pergi supaya kami menghasilkan buah dan buah kami tetap. Terlebih Tuhan, biarlah buah-buah kami yang kami hasilkan bisa dinikmati orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.